Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum. Sehat semua, Ummahat? Alhamdulillah Ustazah. Ada batu-batu sedikit saja. Masya Allah. Baru pulang saya. Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang sudah kita kemarin pembahasan kita sampai di ayat yang ketiga ya. Ya Ya Ustazah. Ustazah. Ya, sambil kita nunggu yang lain, insya Allah nanti setelah selesai penjelasan ini baru kita lanjut dengan murojaah di surah-surah yang belum setoran ya, yang kemarin. Baik, sedikit murojaah di surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di ayat ayat sebelumnya kemarin, dari ayat yang pertama, 2 dan ketiga, di mana surah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 2 sampai 3 hari tidak bangun sholat malam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun surah Al-Muzammil, yani ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilah. Kemudian nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Maka ketika ada turun perintah tentang salat malam, maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam kecuali 2 atau 3 hari. Maka ketika itu Rasulullah SAW 2-3 hari ini nggak bangun salat karena Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Maka datanglah Urwah binti Hab, yakni istrinya Abu Lahab, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku berharap bahwasanya setanmu itu sudah meninggalkanmu. Ya, maksudnya Ummu Jamil di sini adalah setan itu adalah Jibril yang selalu membawa wahyu. Ya, karena kata Ummu Jamil bahwa aku perhatikan setanmu itu tidak datang 2 atau 3 hari ini, maka turunlah ayat ini. Anzalallahu azza wa jal wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, demi waktu duha. Berarti waktu itu adalah waktu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media sumpah. Jika waktu tersebut diambil media sumpah, maka waktu tersebut adalah sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu meninggal, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang umurnya. Nah, ini berkisar tentang masalah waktu, umurnya dihabiskan di mana, kemudian hartanya, kemudian yang lainnya. Nah, baik. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala kita melihat bahwasanya waktu duha itu adalah waktu istimewa. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, karena waktu duha ini adalah waktu di mana manusia itu awal-awal pagi lagi semangat-semangatnya mencari ma'isyah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kesibukan manusia pada pagi hari itu, ketika ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya, ya Allah berkatilah umatku di waktu paginya. Maka salat duha dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti sedekah tubuh, pengganti sedekah
tubuh, karena setiap persendian kita itu hendaklah dikeluarkan sedekahnya. Ya, sementara di dalam tubuh kita ini ada kurang lebih 360 persendian, dan semua itu harus dikeluarkan sedekahnya. Dan kata Rasulullah SAW, sedekah persendian itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah, ini sangat mudah sekali. Kata Rasulullah SAW, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap kata subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidan di sedekah. Setiap ucapan tahmid, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk sedekah. Wa kullu takhlilah sedekah. Wa kullu takbirah sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, memerintahkan atau mengajak orang untuk berbuat kebajikan juga termasuk sedekah. Wa tanha 'anil munkar sedekah, dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran juga termasuk sedekah. Wa yujzi min dzalika raq'ataini yarka'uhuma fid duha, dan semua itu bisa diganti, ya, bisa diganti dengan 2 rakaat pada sholat duha. Maka setiap setiap anak Adam itu memiliki 360 persendian, bisa diganti dengan sedekahnya. 360 persendian itu bisa diganti dengan 2 rakaat di waktu fajar, yakni sholat duha, ya. Di waktu duha, afwan, bukan di waktu fajar, di waktu duha. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang sholat duha di pagi hari akan dipenuhi segala kebutuhannya. Ini salah satunya. Bahwasanya selain dari pengganti dari sedekah, dari persendian kita, maka orang yang sholat duha, kata Rasulullah SAW, akan dicukupkan kebutuhannya pada hari itu. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Sampai kapankah waktunya duha? Ya, karena di ayat ini dimulai dengan kata duha, kemudian langsung kata walaili. Ini menunjukkan bahwasanya waktu di sini adalah sampai mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Ya. Kemudian ketika di walaili idza saja, malam itu apabila telah sunyi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu malam, karena waktu malam itu adalah istimewa, di mana sepertiga malam itu ada waktu-waktu istimewa yang Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, may yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku di waktu malam tersebut, ya, niscaya aku akan ijabah apa yang dia doakan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya. Wa man istaghfarli faghfaru lahu, maka dia siapapun yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, oleh karena itu kita ketahui bahwasanya setan itu senantiasa mengikat seseorang yang tidur itu akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Nah, kemudian setan itu senantiasa mengatakan bahwa saya setiap mengikat 1 ikatan itu selalu mengatakan malammu telah panjang. Artinya supaya pada malam itu kita nggak bisa bangun di sepertiga malam. Maka ketika seseorang bangun kemudian berdoa, bukan bangun sebentar kemudian tidur lagi, tapi ketika seorang itu bangun kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bangun tidur, maka ikatan setan tersebut tadi itu lepas 1 ikatan. Kemudian ketika manusia itu bangun langsung mengambil wudhu, ya, kemudian setelah selesai berdoa kemudian mengambil wudhu, maka lepaslah menjadi 2 ikatan tersebut lepas. Kemudian setelah mengambil yang ketiga kalinya, maka lepas 3 ikatan. Nah, ini di ayat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil kata sumpah walail, malam, ini menunjukkan bahwasanya malam itu memiliki keistimewaan. Kemudian yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, dan tidaklah meninggalkanmu, ya, ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan kamu, rabbuka, Rabbmu, wa ma, dan tidak pula qala membencimu. Nah, disinilah tadi
tentang asbab turunnya tadi, bahwasanya ketika Rasulullah SAW disampaikan Tuhanmu telah meninggalkanmu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Ya, tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat lebih baik daripada yang pertama, yang permulaan. Maksudnya di sini kata Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, nama Rasulullah SAW ala hasir, maqama wa qad atharu fi jambihi, ya. Karena Rasulullah SAW tidur, kemudian ketika bangun dari tidurnya itu ada bekas bekas apa namanya itu? Bekas stiker di tulang rusuknya. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, maukah aku buatkan untukmu kasur ya supaya tidak berbekas. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Mali walidunya ma ana fid dunya illa karakib inistadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada urusanku terhadap dunia ini melainkan seperti seorang pengendara kuda. Ya, penunggang kendaraan. Ya, kemudian istadalla, kemudian berteduh tahta syajarah, di bawah pohon, kemudian summa raha wa tarakaha. Kemudian pergi Assalamualaikum meninggalkan. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut. Bahwasanya kata Rasulullah SAW memberikan perbandingan bahwasanya orang yang hidup di dunia ini adalah orang seperti hanya berteduh di bawah pohon, kemudian nanti setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di atas mimbar, kemudian Rasulullah bersabda, Inna abdan hayyarahullahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya masya'a. Ya, bahwasanya ada seorang hamba diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kesenangan yang ada di dunia yang dia kehendaki, kesenangan apa saja yang dia kehendaki, wa baina ma indahu, atau dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakhtar ma indahu, ternyata seorang hamba tersebut justru lebih memilih apa yang ada atau kesenangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Abu Bakar mendengar dan para sahabat yang lain, justru Abu Bakarlah yang menangis. Nah, kemudian sahabat yang lain itu terheran-heran kenapa Abu Bakar menangis dengan sabda Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW hanya memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan antara dunia dengan akhirat, kemudian yang dipilih hamba itu adalah akhirat, yang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disinilah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang paling tinggi ilmunya, yang paling paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Maka maksud daripada seorang hamba tersebut, Abu Bakar mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hamba tersebut itu adalah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah, maukah dipanjangkan umurnya dengan segala kenikmatan yang ada di dunia ini, ataukah dipendekkan, ataukah hanya batas umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga saja, yang kenikmatan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, karena dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, jadi khalil itu berbeda dengan Habib ya. Kalau Habib itu orang yang dicintai, ya. Kalau Khalil itu lebih tinggi, ya lebih dekat daripada orang yang sekedar dicintai saja.
Maka kata Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai khalilnya, ya, sebagai orang yang paling dekat kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi ada dua orang yang disebut dengan Khalilullah, yakni Rasulullah SAW dan juga Ibrahim. Nah, kemudian kata Abu Bakar, kalaulah seandainya saya boleh memilih seseorang, boleh mengangkat seorang sebagai khalil saya, maka niscaya saya akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku, ya, sebagai khalil. Karena saking dekatnya Abu Bakar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar pun adalah orang yang banyak berkorban harta maupun jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ya, nggak terlalu panjang. Kita lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak, ya, wala saufa dan sungguh kelak, yu'tika memberimu rabbuka Rabbmu fatarda, maka kamu akan menjadi puas. Maka kamu akan menjadi puas. Apaan sebentar ya, mati lampu. Wadada. Mati lampu. Ustazah lagi mati lampu. Ya, baik, kita lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak yu'tika engkau akan Rabbmu memberikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi puas. Maksudnya kenikmatan apa yang maksud di sini? Maksudnya adalah kenikmatan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni di hari di surganya insya Allah, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan 1000 istana di dalam surga. Setiap istana dipenuhi oleh pelayan-pelayan, bidadari-bidadari yang siap untuk melayani. Kemudian surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan di tafsirannya di surah apa ya? Itu kalau nggak salah di surah Al-Mutaffifin, ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan di situ, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka ketika Rasulullah SAW ketika kita meminta tentang surga, maka mintalah surga yang paling tertinggi. Jangan kita berharap atau bercita-cita ketika enggak apa-apa lah kita masuk ke dalam surga di emperannya saja, yang penting masuk ke dalam surga. Tapi seharusnya kita mencari atau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi derajatnya. Yep. Kemudian di ayat yang selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia telah mendapatimu seorang yatim, kemudian lalu Allah Subhanahu Wa Taala melindungimu. Di sini ada sebab turunnya, di mana sebab turun ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW sudah kita jelaskan kemarinnya, bukan mungkin, tapi pernah Rasulullah SAW bertanya, ya, nabi-nabi sebelumnya dikasih, seperti Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan orang yang mati, kemudian Nabi Sulaiman mampu untuk bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa binatang. Tapi apa yang diberikan kepada saya itu seolah-olah sepertinya bahasanya seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapatimu dulu itu sebagai anak yatim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur 3 bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal oleh ayahnya, dan inilah puncak seyatim-yatimnya seorang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang anak yang lahir tanpa ayah, maka disinilah disebut dengan yatim yang paling tinggi, ya. Si yatimnya anak yatim itu ketika bapaknya meninggal sebelum lahir.
Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh ibunya, kemudian tidak lama kemudian ibunya meninggal, kemudian diasuh lagi oleh kakeknya setelah beberapa tahun, 4 tahun, kakeknya juga meninggal pula, kemudian diasuh oleh pamannya, dan diasuh oleh pamannya ini, semua itu adalah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapati seorang anak yatim, kemudian diasuh oleh ibunya, dan ibunya yang paling saat itu yang paling berhak, yang terbaik untuk di bawah pengasuhannya itu adalah ibunya. Kemudian diasuh lagi oleh kakeknya karena dinilai bahwa kakeknya itulah yang paling bagus asuhannya pada saat itu. Kemudian dipindahkan ke Abu Thalib. Kenapa Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW banyak pamannya yang kaya-kaya, tapi justru Allah Subhanahu Wa Taala memilih pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta. Ya. Kemudian disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa karena miskinnya pamannya tersebut, maka diajarkanlah untuk mengembala kambing, kemudian diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Ya, kemudian di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dewasa, Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan dari kakeknya itu kepada Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah ini mampu menjadikan Rasulullah SAW dengan banyaknya hartanya, dengan kemuliaan akhlaknya, maka Rasulullah SAW menjadi lebih mulia. Ya. Setelah Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, kemudian istrinya pun meninggal, siapa yang mendukung Rasulullah SAW dalam dakwahnya? Yakni orang-orang Ansor, ya, dari golongan Ansor, orang-orang yang dari sahabat Rasulullah SAW berasal dari Madinah, ya, disebut dengan golongan Ansor. Disinilah dipindah-pindahkan dari satu pemeliharaan saat ke yang lain, itu adalah skenario Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah secara kebetulan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu step demi step yang pemeliharaan Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik, ya, pemeliharaan Rasulullah SAW yang terbaik, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah dia mendapatimu engkau seorang anak yatim, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah menjadikan wa wajadaka, kemudian dia mendapatimu dan dia mendapati kamu dhallan, sesat. Maksudnya sesat di sini bukan orang yang sesat dengan beribadah selain Allah atau orang musyrik, bukan seperti itu, tapi orang yang kebingungan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dari setiap urusannya. Fahada, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, ya, diberikan insting kepada seorang itu apa yang bisa dia kerjakan, ya. Wa wajadaka ailan fa'auna, dan dia mendapati kamu seorang yang kekurangan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, fa'ammal yatima, maka adapun anak yatim, maka janganlah engkau hardik, ya. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka janganlah engkau hardik, ya. Karena Rasulullah SAW engkau adalah orang yang yatim, maka sebanggaanya engkau juga memahami bahwa kondisi anak-anak yatim itu seperti apa. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang peminta-minta maka janganlah engkau bentak atau hardik, ya, sama, ya. Afwan Ummahat kalau tidak terlalu jelas, di sini lagi lagi hujan. Jelas, Ustazah. Tapi jelas, ya? Jelas, ya, jelas. Alhamdulillah jelas, Ustazah. Alhamdulillah jelas, Ustazah. Ya. Di dalam surah Ad-Duha ini ada 3 penjelasan tentang karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilanjutkan di ayat 9, 10, 11 itu menunjukkan bahwasanya tentang penjelasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesyukuran, bagaimana seorang itu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang itu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita, bagaimana sikap kita terhadap pengemis, ya? Ya, apakah dibolehkan di dalam Islam atau tidak? Dibolehkan dalam Islam itu suka meminta-minta, ya. Ya, sebentar saya jelaskan dulu.
ulama berpendapat bahwasannya cara bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Ini adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah kita diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, terhadap peminta-minta, baik meminta meminta makan, meminta sesuatu atau meminta ilmu. Nah, di sini kita tidak boleh abaikan orang yang senantiasa meminta-minta. Karena setiap kita dilahirkan di bumi ini, dan saya tidak ada orang yang memiliki apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Karena setiap orang yang keluar dari perut ibunya tidak akan mengetahui sesuatu, maka hendaklah di sini orang-orang yang ingin berilmu hendaklah meminta ilmu. Nah, adapun cara kita, bagaimana cara kita mensyukuri karunia tersebut? Ya, baik. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pengemis? Ya, ini tadi saya jelaskan tentang pengemis ya. Jadi ada orang yang memang kesenangannya hanya meminta-minta, malas bekerja, tapi senangnya meminta-minta karena lebih mudah untuk mendapatkan harta sehingga lebih memilih menjadi pengemis. Nah, bagaimana sikap Islam terhadap masalah ini? Ya, secara asal meminta-minta di dalam Islam itu dilarang. Ini secara asalnya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi mus'atu lahmin." Ya. Bahwasanya seorang yang gemar meminta-minta nanti pada hari kiamat mereka datang dengan wajah seperti tengkorak. Jadi wajahnya itu seperti tengkorak, tidak berdaging. Ya. Kenapa wajahnya seperti tidak berdaging atau seperti tengkorak? Karena kemuliaan seseorang itu atau malunya seseorang itu ada di wajah. Ya, coba kalau misalkan ada orang yang malu itu biasanya menutup wajah. Ya, itu artinya bahwa di wajah inilah terdapat kemuliaan seseorang atau martabat seseorang. Ya. Dia punya rasa malu atau tidak punya rasa malu, maka diungkapkan bahwasanya itu di wajahnya. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang suka meminta-minta ketika ada di dunia, maka nanti di hari kemudian dia akan datang dengan wajah yang tidak berdaging atau wajah seperti tengkorak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulu jamrah." Ini adalah sangat yang harus diperhatikan oleh manusia, bahwasanya siapa yang meminta-minta bukan karena fakir, tapi memang senangnya hanya meminta-minta, faka'annama ya'kulu jamrah, maka seolah-olah dia makan bara api. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan bahwasanya orang peminta-minta itu seperti orang yang mencakar-cakar wajahnya, ya, mencakar-cakar wajahnya, ya, karena tidak punya rasa malu. Dan masih banyak hadis lain tentang larangan untuk meminta-minta, kecuali dalam keadaan kepepet. Ya, kalau dalam keadaan kepepet memang tidak apa-apa ya Ummahat ya, bukan berarti dilarang. Yang dilarang tadi ini adalah memang gemar meminta-minta, kesenangannya meminta tapi tidak fakir, bukan karena kefakiran. Kemudian meminta-minta tidak dibolehkan kecuali 3. Jadi meminta-minta itu dibolehkan kecuali 3. Yang pertama adalah seseorang menanggung hutang orang lain. Misalkan ada orang yang menanggung hutang orang lain, maka dibolehkan dia meminta sampai selesai hutang tersebut lunas. Ya, sampai hutang, mungkin ada temannya yang meninggalkan hutang yang banyak, kemudian dicari keluarganya tidak punya keluarga, maka ada seorang yang menjadi meminta-minta untuk dibayarkan, membantu untuk membayarkan hutang temannya tersebut, maka ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah sehingga hartanya semuanya habis. Misalkan kebakaran atau kebanjiran, semua hartanya ludes, maka ini dibolehkan meminta-minta. Kemudian yang ketiga adalah
seorang miskin, orang yang betul-betul miskin, kemudian dia mendapatkan membawa 3 orang persaksian. Ya, berarti orang yang miskin itu tidaklah dibolehkan sembarangan meminta. Ya, artinya meminta itu hanya sekedar meminta sekali-kali, tapi kalau hanya kerjaannya benar-benar hanya dijadikan pekerjaan meminta terus tanpa ada usaha untuk bekerja, nah ini yang dilarang. Tapi kalau seandainya ada orang yang miskin ingin meminta-minta, maka hendaklah dia mendatangkan 3 orang saksi bahwa dia benar-benar orang yang tidak memiliki apa-apa. Maka selain daripada 3 tersebut tadi, hukumnya adalah haram. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu bukanlah orang yang semuanya berharta, akan tapi mereka juga sebagian dari mereka itu adalah tidak memiliki harta, tapi tidak ada yang memilih meminta-minta, karena di sini adalah izzahnya seorang hamba. Maka tidak boleh kita meminta-minta kecuali sangat butuh. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap wama dan adapun binikmati dengan nikmat rabbika Rabbmu fahaddits, maka hendaklah kamu ceritakan. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya seperti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nikmat kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menceritakan kepada umatnya. Karena kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan bahwa dia seorang nabi, maka siapa yang mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi artinya bahwa kenabian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah Rasulullah SAW menceritakan kepada umatnya bahwa saya ini seorang nabi, hendaklah kalian mengikuti apa yang aku bawa, seperti itu. Kemudian yang kedua, nikmat Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup, maka hendaklah disebarkan Al-Qur'an itu di intisar, supaya orang-orang semua paham bahwasanya pedoman hidup itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ketika haji wada, haji perpisahan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bentuk kesyukuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta. Ya, ini di masa akhir-akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta, dan 60 ekor unta tersebut disembelih sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu menunjukkan bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Maka seluruh jenis kenikmatan, baik sehat, harta, kenabian, itu semua harus ditampakkan supaya ini menjadi pelajaran kepada kaumnya Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Qayyim berkata bahwasanya menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita ceritakan kepada orang yang kita percaya. Ya, jadi nggak sembarangan juga ya. Karena ada sebagian orang ketika kita menceritakan nikmat yang telah kita terima atau nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sembarangan orang, sehingga membuat orang lain itu menjadi hasad. Maka hendaklah kita ceritakan nikmat tersebut kepada orang yang kita percaya. Dan yang paling harus kita perhatikan bahwasanya jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sesuatu, ternyata kita mempergunakan nikmat tersebut. Contohnya misalkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang yang bernama Malik bin Nadlah. Yang Malik bin Nadlah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang kusut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halaka mimal, apa memiliki harta? Kemudian Malik bin Nadlah mengatakan bahwasanya, iya, saya memiliki harta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalau kamu memiliki harta, maka tampakkanlah, ya, perlihatkanlah kepada orang bahwa kamu itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kamu mendapatkan nikmat yang banyak. Justru pakaiannya orang yang memiliki nikmat, atau maksudnya orang yang fakir, terlihat fakir padahal sebenarnya dia memiliki harta. Ketika orang tawadu ya,
Ya di sini artinya bahwasanya kita tetap berpakaian yang sewajarnya apa yang kita miliki, tidak berlebih-lebihan. Maka dikatakan bahwasanya ilbasu min ghairi tahlilihi wala saraf. Pakailah pakaian yang engkau pakai yang sebaik-baik pakaian asal tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Tujuannya adalah untuk senantiasa memperlihatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu dulu di surah Ad-Duha ini yang perlu kita perhatikan, yakni apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita ambil dari surah Ad-Duha ini. Yang pertama adalah di mana Rasulullah SAW pernah bersedih ya karena tidak bisa bangun malam, kemudian datanglah Urwah. Nah, di sini kita menunjukkan bahwasanya di ayat yang ke-3 menunjukkan bahwasanya seorang itu ketika dalam keadaan bersedih hendaklah mengingat bahwasanya apa yang diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Kemudian di ayat yang keempat menunjukkan bahwasanya hendaklah kita memilih, walaupun kita memang mengejar dunia, tapi hendaklah selalu ada pilihan di hati kita itu untuk lebih mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita bisa lanjut ke setoran hafalannya di surah selanjutnya. Silahkan. Tafadholi Husna. Peron Uti Bunda Eli. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal, ya Ustazah? Silakan lanjut ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat dan mengerjakan amal soleh, sehingga amal-amalannya tidak akan terputus-putus. Amai yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuat mereka mendustakan? Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan keterangan-keterangan yang ada? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul azim. Kurang dari saja. Ya, nah, jazakallahu khairan. Ibu Husna, ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazzaitun dan buah zaitun. Waquri sinin. Waquri dan bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Wahadza dan Mekah, al baladi negeri al amin yang aman.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi dalam ahsani sebaik-baik takwim bentuk rupa. Summarodadnahu asfala safilin. Kemudian rodadnahu kami mengembalikan asfala paling rendah safilin dari tempat terendah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu dan mereka mengerjakan as-solihati kebajikan-kebajikan falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu yang tidak mamnun terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama maka apa yang yukadzibuka membuat dia mendustakan kamu ba'du sesudah biddin terhadap hari pembalasan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa bukankah Allah bi ahkami paling bijaksana al hakimi dari para hakim. Masya Allah, jazakallahu khairan. Masih itu saja masih nyontek. Nanti lama-lama bisa insya Allah. Amin ya rabbal alamin Ustazah. Yang penting setiap pekannya kan ada yang kita tambah ya alladzina, mungkin ada dari Ya. pekan kemarin kita nggak tahu alladzina ada hari ini yukadzibun, mungkin pekan kemarin kita nggak tahu ada tambahan satu kata ya. Iya Ustazah, alhamdulillah Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah semangatnya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Silakan selanjutnya. Mohon bimbingan Ustazah. Ya, naam, silakan Bu Eli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazzaitun dan buah zaitun. Waturi sinin dan demi Gunung Sinai. Ya. Wahazal baladil amin. Wahaza dan demi negeri ini Mekah al-amin yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh laqad khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia sana fi dalam ahsani sebaik-baik taqwim bentuk. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masih kurang. Summa rodadnahu dulu. Masya Allah, lupa. Ustazah lupa. Iya. Afwan Ustazah. Summa rodadnahu asfala safilin. Summa kemudian rodadnahu kami rodadnahu asfala safilin kami menjadikannya rodah mengembalikan. Oh, mengembalikannya afwan Ustazah. Rodadnahu kami mengembalikannya asfala safilin ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
illa kecuali allazina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus solihati dan mengerjakan kebajikan falahum maka bagi mereka ajrun pahala khairu khairu pahala yang tidak mamnun terputus-putus. Ya, Masya Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama maka apa yang yukadzibuka menyebabkan mereka menyebabkan kadzdzaba yukadzibu. oh iya apa maksudnya menyebabkan dia mendustakanmu Ya. kadzdzaba yukadzibuka ba'du setelah itu biddin terhadap hari pembalasan. Ya. Yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa apa bukankah Allah bi ahkamil hakimin hakim yang paling adil. Ya, Masya Allah. Syukran Barakallahu saja jazakillah khairan katsiran barakallahu fiik. wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin dan demi buah zaitun. Wazzaitun dan demi buah zaitun. Waturi sinin. Waturi dan demi gunung Sinin, Sinai. Ya. Wahada dan inilah al-baladi negeri, yaitu negeri Mekah, al-amin yang aman. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sesungguhnya fi khalaqna kami telah menciptakan al-insana seorang manusia fi di dalam ahsani sebaik-baik taqwim bentuk. Summa rodadnahu asfala safilin. Summa kemudian rodadnahu kami turunkan kami kembalikan ya. Kami kembalikan dia asfala ke tempat yang paling rendah safilin orang-orang yang rendah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu dan mereka mengerjakan atau berbuat as-solihati kebajikan-kebajikan falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yukadzibuka mereka mendustakan kamu? Oh, dia mendustakan. Dia mendustakan kamu ba'du setelah biddin terhadap hari kiamat. Ya, terhadap atau hari akhir. Ya. Dari pembalasan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidaklah Allah, bukankah Allah bi ahkami
seadil-adil seadil-adilnya seadil apa ya? Al-Hakimin. Al-Hakimin, yang para hakim. Iya. Bukankah Allah? Jazakillah khair Ustazah. Iya. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya, man ba'daha. Selanjutnya, Bunda Hana ya. Mihana. Ya, silahkan. Mihana. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah, nama Allah, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Billahi minasyaitonir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala li. Siapa sekarang? Afwan Umi Wardah, tolong matikan dulu itu. Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya, silakan. Silakan Ibu Hana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sidnai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad sungguh khalaqnal, kami ciptakan insana manusia fi ahsani, sebaik-baiknya takwim, bentuk. Summa, kemudian rodadnahu, kami kemudian kembalikan asfala, ke tempat sapilin, serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum, bagi mereka ajrun, pahala, goiru mamnun, yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yukadzibu, yang mendustakan, yukadzibuka, yang mendustakan, ba'du, setelah biddin, adanya keterangan-keterangan agama atau agama ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu, bukankah Allah biahkamin, hakim, al-hakimin, yang seadil-adilnya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu adim. Jazakillah khairan kasih. Selanjutnya Eyang. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Surah apa nih, Eyang? Bacanya? Iya, Eyang. Apa Eyang? Surat Ad-Duha. Oh, surah? Surah Ad-Duha. Oh, Ad-Duha. Ya, silakan. Sini cantik. Syaitonirrajim. Kami dari kejahatan setan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Quran. Wadda'aka, meninggalkan, rabbuka, Tuhan kamu, wa ma qala, dan tidak benci. Walal akhirati khairul laka minal ula. Bukanlah Al-akhirah. waktu yang akhirah itu
lebih baik ya, wal akhirati khairu minal ula, lebih baik daripada, laka, ada lakanya dulu sebentar. oh iya, laka bagi kamu minal dari permulaan dunia. Iya. Terus wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala dan tidak, wala saufa kami memberikan Wala robikat saufa ya, dan sungguh kelak. dan sungguh kelak, wala saufa dan sungguh kelak yutika kami memberikan fatardo, kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukanlah kami mendapatkan kamu walas wayajidka kami mendapatkan kamu yatima dalam keadaan yatim, dan kami Fa'awa, melindungi. ya kan Ya, melindungi. Wa wajadaka, sadaqallahul azim, sampai itu aja Ustazah. oh sampai di situ ngapalnya ya. Ya, insya Ya. Allah nanti pertemuan berikutnya dilanjut ya. Insya Allah. Selanjutnya Ukti Yuyun. Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ukti Yuyun. Ya, Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa demi attini buah tin, wazzaitun dan buah zaitun, wa turi sinin dan demi bukit Sinai. Ya. Wa hadza baladil amin. Wa dan hadza ini al baladi negeri al amin yang aman. Al-amin yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna kami ciptakan al-insana manusia di dalam sebaik-baik taqwim bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma kemudian radadnahu kami kembalikan dia asfala ke tempat safilin terendah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mereka mengerjakan solihati amalan soleh, falahum dan bagi mereka ajrun pahala, ghairu yang tidak mamnun terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama maka apa yukadzibuka yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du setelah biddin keterangan-keterangan hari pembalasan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa bukankah Allah biahkami adalah hakim al-hakimin yang seadil-adilnya. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Bacanya sangat bagus. Selanjutnya Ustazah Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pemilihannya Ustazah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazzaituni dan zaitun, wapuri sinin dan gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Wahadza dan ini al baladi negeri al amini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi dalam ahsani sebaik-baik taqwim bentuk. Summa rodadnahu asfala safilin. Summa kemudian rodadnahu kami kembalikan dia asfala ke tempat safilin yang paling rendah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan falahum dan maka bagi mereka ajrun pahala ghairu tidak mamnun terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama dan apakah yukadzibuka yang membuat dia mendustakan ba'du setelah terbukti nyata biddin terhadap hari pembalasan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu bukankah Allah biahkami sebaik-baik al-hakimi hakim. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Puan Umi Endang mau baca? Umi Endang lagi nunggu anaknya di rumah sakit. Umi Endang mau baca? Enggak ya? Umi Tati? Umi Tati, ya. Aku coba boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Silakan Umi. Tapi belum pernah, ini baru pertama kali, nggak apa-apa ya, salah. Nggak apa-apa. Belajar. Silakan. Apa doli Umi? Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Oh, Umi Tati coba di kameranya dibuka biar Ustazah sama sahabat yang lain mengenal. Ya, betul-betul. Umi. Ya. Dibuka kameranya dan mic-nya. Ya, mic-nya juga belum. Mic-nya belum di. Apa tadi namanya? Ibu siapa namanya? Ibu Tati ya? Umi Tati Mas Mari. Umi Endang mau baca juga? Enggak, saya Mustami aja. Mustami aja, baik. Umi Tati tadi mau baca kemana ini? Umi Tati itunya mic-nya masih ketutup. Nah, ya. Buka. Kameranya juga masih ketutup. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tati dari mana? Dari daerah? Saya dari Lebak Bulus, Kapling DPRD, Jakarta Selatan. Lebak Bulus, Jakarta. Iya, nah silahkan Ibu. Mohon bimbingannya ya. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Pada Allah, pada Allah dari dari kejahatan, dari godaan setan. dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Senai. Wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairun mamnun. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Falahum, maka mereka akan mendapat ajrun, pahala, khairun maknun, yang tidak terputus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibu, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Ba'du biddin, tentang hari pembalasan setelah itu. Laisallahu, bukankah Allah hakim yang ahkamil hakimi, jadi hakim yang paling adilnya. Maksudnya Allah itu menjadi paling hakim, adil-adilnya. Ya, nah. Barakallahu Sadaqallah. Semangat, aku enak. Baru pertama enak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semangat berikutnya, Umi. kalau bisa satu kata ya. Iya, supaya ini paham. demi ya. Oke. Insya Allah. Tapi saya nyontek, Ustazah. Enggak apa-apa. Insya Allah nanti lama-lama bisa paham satu kata demi kata. Terima kasih Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum baca? Silahkan. Selesai semua Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini sudah jam 17:09. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ya di surah. Surah apa nih nanti selanjutnya? Surah Al-Lail, insya Allah. Mulai. Surat Al-Insir. Surat Atin Al-Lail. Malam. Surah Al-Lail ya. Gimana Bu? Al-Lail itu penjelasannya ya Ustazah, bukan depan. Oh, tinggal penjelasannya ya. Sudah kita terjemahkan satu persatu Belum. Oh, Walaili aja saja. Baik, insya Allah pekan depan Walaili diterjemahkan per kata, kemudian setelahnya Al-Insyirah. Al-Insyirah, ya Ustazah. Ya. Wah. Al-Insyirah ya. Baik, bukan depan terakhir itu ya Ustazah, jam 4 ya.
nanti pekan depannya lagi baru jam 9. Jam pagi. Ya, insya Allah. Ya. Jam 9 atau jam 10 saja, Ustazah senggangnya jam berapa? Ya, jam 8 juga boleh kalau saya. Jam Lebih 8 pagi itu lebih apa namanya, Umi Tini pulang masih belum kerja. Kita Pulang yang kerja jam Ustazah 8 ada. katanya. Yang jam 8 kan ada, enggak ya? Lain lagi. Lain lagi. Oh. Baik, kalau ada jam 8 ya kita saya menyesuaikan aja ke ini. Bisa Ya, aja. kalau jam 8 Ustaz Umi Hana itu apa namanya masih kerja Ustazah beliau. Di Jepang masih kerja beliau waktu itu. Oh iya. Beliau pulangnya Baik. jam 9 katanya baru bisa nyampe rumah katanya gitu. Iya ya, kita mulai jam 9 atau setengah 10 nggak apa-apa. Iya, Hari Ustazah. Minggu. Sepakati aja. Ya, Ya, hari baik, Ahad. insyaallah. Oh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Amin. kita Amin. kemudahan dalam menuntut ilmu insyaallah. Amin. Pertemuan berikutnya kita insyaallah lanjut kembali. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi amanillah. Jazakillah khairan kasiron Ustazah. Umi Tati nanti mah bukan puasa aja jam 9 jam 9 puasa aja. Kalau habis puasa balik lagi ke jam 4. Oh gitu. Jadi Ya. puasa pagi ya, Ya, alhamdulillah. puasa aja kan Insyaallah. kalau jam 4 kan kita sibuk masak kan ya Iya. kan. Ya. Insyaallah ya. Terima kasih. Hai. Hai. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah jazakillah khairan kasiron Ustazah. Hari ini nggak lihat wajah Ustazah sama sekali. Iya.